Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang minyak bumi dan gas alam. Sebelumnya, kami kelompok 4 akan memperkenalkan diri kita. Perkenalkan, nama saya Karisma Rizky Mutiara Purwitasari. Nama saya Sita Sofia Murina. Nama saya Atmos Fasri. Nama saya Ibrahim Muhammad Saudi. Nama saya Muhammad Sofaki Zidan. Pembentukan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi merupakan hasil air perlainan bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan dan hewan, baik di darat maupun di laut. Sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun endapan pasir, lumpur, dan zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Bersamaan dengan proses tersebut, bakteri pengurai merembak senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Semakin dalam batuan terkubur di perut bumi, semakin banyak minyak yang dihasilkan. Pada saat batuan lumpur mendidih, minyak yang dikeluarkan berupa minyak cair yang bersifat encer. Dan ketika suhu minyak terlalu tinggi, akan menghasilkan gas alam, yang sebagian besar merupakan metana. Sementara itu, saat lempeng kulit bumi bergerak, minyak yang terbentuk di berbagai tempat akan bergerak. Minyak bumi yang terbentuk akan terkumpul dalam pori-pori batu pasir atau batu kapur. Komposisi minyak bumi. Yang pertama, alkana. Golongan alkana yang paling banyak terdapat dalam minyak bumi adalah N-alkana dan isoalkana. N-alkana adalah alkana jenuh berantai lurus dan tidak bercabang, sedangkan isoalkana adalah alkana jenuh yang rantai induknya mempunyai atom C tersier dan bercabang. Yang kedua, sikloalkana. Sikloalkana adalah senyawa hidrokarbon berantai tunggal dan berbentuk cincin. Golongan sikloalkana yang terdapat dalam minyak bumi adalah siklopentana seperti metil siklopentana dan sikloheksana seperti etil sikloheksana. Yang ketiga, ada hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik adalah hidrokarbon yang tidak tersaturasi, memiliki satu atau lebih cincin planar karbon 6 atau cincin bandiana. Pada struktur ini, atom hidrogen berikatan dengan atom karbon dengan rumus umum CnHn. Apabila hidrokarbon aromatik dibakar akan menimbulkan asap hitam pekat dan beberapa bersifat karsinogen. Yang pertama adalah pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pemecahan atau pemisahan minyak dengan cara pemanasan, sehingga dihasilkan fraksi atau jenis bentukan minyak bumi. Secara umum, proses pengolahan minyak mentah dilakukan dalam dua tahap, yaitu desalting dan distilasi bertingkat. 1. Desalting. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah atau crude oil. Pada proses desalting, minyak mentah dicampur dengan air agar mineral-mineral yang ada di dalam minyak mentah larut. Yang kedua, distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat merupakan proses pemisahan komponen-komponen penyusun minyak mentah yang berupa senyawa hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didih. Setelah senyawa non-hidrokarbon dipisahkan dari minyak mentah dengan proses desalting, selanjutnya minyak mentah diolah dengan proses distilasi bertingkat. Yang kedua adalah fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi minyak bumi yang pertama adalah gas dengan jumlah atom C1 sampai C4 kurang dari 20 titik didihnya dengan manfaat bahan bakar gas dan bahan buku sintesis senyawa organik. Yang kedua, ether petroleum dengan jumlah atom C5 sampai C7 dengan titik didih 30 sampai 90 memiliki manfaat pelarut dan cairan pembersih. Yang ketiga ada bensin dengan jumlah atom C5C10 dengan titik didih 40 sampai 180 dengan manfaat bahan bakar kendaraan bermotor.
Yang keempat ada nafta dengan jumlah atom C6C10 titik didih 70-180 dengan manfaat bahan baku sintesis senyawa organik. Yang kelima ada korosin dengan jumlah atom C11C14 titik didih 180-250 dengan manfaat bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Yang keenam ada minyak solar dan diesel dengan jumlah atom C15-C17 titik didih 250-300 dengan manfaat bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Yang ketujuh ada minyak pelumas dengan jumlah atom C18-C20 titik didih 300-350 dengan manfaat oli dan pelumas. Berikutnya ada lilin dengan jumlah atom C20 titik didih lebih dari 350 dengan manfaat petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, lilin batik, dan bahan pengkilan seperti semir. Lalu ada minyak bakar dengan jumlah atom yang sama C20 titik didih lebih dari 350 dengan manfaat bahan bakar kapal, pemanas industri, dan pembangkit listrik. Berikutnya ada bitumen dengan jumlah atom C40 titik didih lebih dari 350 manfaat material aspal jalan dan atap bangunan. Untuk lebih jelasnya, yang pertama ada gas. Gas, pemisahan gas dan minyak bumi merupakan tahapan sangat awal dalam fase penyulingan. Sebelum dipanaskan lebih lanjut, gas dapat dengan mudah menguap. Salah satu contoh dari pemanfaatan fraksi gas inilah kegunaannya sebagai bahan bakar kompor dan gas LPG. Berikutnya ada petroleum ether. Petroleum ether merupakan hasil olahan dengan tingkat titik didih yang paling rendah dalam urutan kedua. Oleh sebab itu, petroleum ether masuk dalam kategori hasil olah minyak bumi yang mudah terbakar dan bisa dibeli dengan harga murah. Petroleum ether sering berguna sebagai bahan pengganti pentana dalam pelarut nonpolar. Lalu bensin. Pada titik didih ini mampu menghasilkan bensin yang memiliki campuran kimia unsur isomer heptana dan oktana. Hasil olahannya berupa bensin yang berguna sebagai bahan bakar utama kendaraan atau transportasi bermotor saat ini. Lalu ada nafta. Nama lain nafta adalah bensin berat. Nafta merupakan hasil olahan yang dalam pemanfaatannya berguna sebagai bahan baku berbagai macam industri petrokimia, yakni industri yang memproduksi plastik, karet sintesis, deterjen, obat, cat, serat sintesis, kosmetik, dan zat aditif. Lalu ada minyak tanah. Korosin digunakan sebagai bahan baku pembuatan bensin melalui proses kekertakan. Bahan bakar ini dikenal dengan aftur. Kegunaan lain dari korosin adalah untuk campuran dalam cairan pembasmi serangga. Berikutnya solar. Solar merupakan hasil olahan minyak bumi yang berguna sebagai bahan bakar utama mesin diesel. Hasil olahan ini memiliki titik didih yang lebih tinggi dari aftur. Berikutnya ada minyak pelumas. Pelumas mesin kendaraan atau oli juga merupakan hasil olahan minyak bumi. Pada umumnya, oli tidak bisa bercampur dengan air dan sangat licin dan lengket. Berikutnya ada parafin. Parafin merupakan zat padat dengan titik cair rendah, umumnya tercampur pada oli. Parafin dipisahkan dari oli dengan cara memanaskan fraksi oli lalu dipisahkan. Parafin digunakan sebagai bahan baku lilin, batik maupun kosmetik. Residu digunakan untuk membuat minyak gosok, gemuk, dan lilin. Untuk memperoleh minyak gosok dan lilin dari residu, hidrokarbon harus disuling. Residu yang dihasilkan dari proses disuling pada menara fraksinasi diolah kembali di unit distilasi vakum. Tujuan pengolahan ini untuk menurunkan titik didih residu sehingga menghasilkan fraksi like vakum Gosali, medium vakum Gosali, heavy vakum gasoil, dan short residue.
Fakta tentang bensin. Fakta 1, kualitas bahan bakar bensin dilihat dari angka oktan. Fakta 2, pentingnya cetane number dan kandung sulfur di BBM diesel. Fakta 3, nilai oktan dan spesifikasi mesin. Fakta 4, campur oktan bisa bikin rugi. Fakta 5, warna-warni bahan bakar. 1. Bensin, gasolin. Komponen utama bensin adalah campuran isomer heptana C7H16 dan oktana C8H16. Bensin gasolin merupakan fraksi minyak bumi yang jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu, selain melalui proses distilasi bertingkat minyak mentah, bensin juga diperoleh melalui proses gertakan, cracking. Gertakan cracking atau perengkahan merupakan pemutusan hidrokarbon yang mempunyai rantai panjang menjadi hidrokarbon beranti pendek. 2. Kualitas bensin. Mesin kendaraan bermotor dapat bekerja karena energi hasil dari pembakaran bensin. Bensin mengandung campuran hidrokarbon rantai lurus maupun rantai berlabang. Hidrokarbon penyusun bensin akan menentukan kecepatan waktu pembakaran. Makin lurus rantai karbon, pembakaran bensin berlangsung makin cepat. Pembakaran bensin yang terlalu cepat akan mengurangi efisiensi energi yang dihasilkan. Pada mesin bertekanan tinggi, pembakaran bensin rantai lurus tidak merata dan menimbulkan gelombang kejut yang mengakibatkan terjadinya ketukan pada mesin atau knocking. 3. Dampak pembakar bahan bakar. Penggunaan bahan bakar fosil secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Sisa pembakaran energi fosil ini menghasilkan zat berbahaya, misal CO, NOx, dan hidrokarbon, HC. Selain itu, kandungan tetraetil, TEL, dalam bensin yang digunakan untuk meningkatkan bilangan oktan juga dapat membahayakan manusia. Pada saat terjadi proses pembakaran bahan bakar, partikel-partikel timbal pada TEL dibebaskan ke udara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.